Strong. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita. Terbukti sampai hari ini kita ada dan kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan pertemukan kami kembali di dalam ibadah raya pada minggu pagi ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir dan menyertai kami di dalam hidup kami dan sepanjang kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami dan Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dialah kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja kita. Haleluya. Kita masuk dengan pujian. Mari kita sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Haleluya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kita puji namanya. Mari kita Puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Yesus Katakan puji Hosana. Puji Hosana. Yeay. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Muliakan namanya. Mulia nama. Haleluya. Puji Hosana. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan senang hati kita. Haleluya. Mari kita puji namanya. Mari kita Puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus. Yesus. Yesus, Yesus namanya. Katakan mari kita puji. Mari kita sambut Sang Raja.
yang maha besar, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Dia yang mencipta dunia ini. Haleluya. Dia akan membentuk gunung-gunung dan kehadirannya datang untuk kita semuanya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Datang menyembah Dia, Yang pencipta dunia ini. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Katakan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja. Tuhan Raja. Tuhan Raja. Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja Maha Besar. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dan Dia adalah Tuhan yang setia. Waktunya selalu yang terbaik bagi kita semuanya. Haleluya. Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan, sebab Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik Tuhan. selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Tuhan
Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Baik di waktu kita senang, baik di waktu kita susah, baik di dalam segala keadaan apapun, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kadang-kala memang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh daripada kita, tetapi sebenarnya Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan ketika kita sakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita berdoa untuk firman Tuhan, karena Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah. Berkat-Mu atas kami Tuhan tidak ada habis-habisnya. Penyertaan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami semua akan menerima berkat-Mu yang luar biasa melalui firman-Mu yang dapat menguatkan setiap hidup kami, yang dapat mendewasakan setiap kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang dapat menyamai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, sehingga dapat mengubahkan setiap hati kami untuk menjadi lebih yakin lagi, dan untuk menjadi lebih percaya lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan senyum kiri kanan, dan Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali saat ini untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan akan semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan mempersempurnakan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur saat ini Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami siap mendengar suara manis-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul kasih dan kebersamaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kekristenan ini adalah ajaran yang bersifat komunal, kebersamaan atau bersifat kesatuan. Sebuah komunitas iman.
Beragam gambaran digunakan untuk menerangkan hal ini. Alkitab menuliskan dengan gambaran-gambaran disebutkan bahwa kita adalah umat perjanjian. Bahwa kita adalah tubuh Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ini adalah satu konsep di mana kita perlu kebersamaan. Konsep tentang orang Kristen yang menyendiri merupakan hal yang asing di dalam kekristenan. Paulus bahkan menentang orang-orang tertentu yang sengaja hidup menyendiri atau menjauhkan diri dari kehidupan nyata. Dan kemudian lebih berfokus pada hal-hal yang rohani atau berkata dalam hal-hal dunia roh. Kekristenan bukan agama yang abstrak dan juga bukan agama yang mengambang. Tetapi secara khusus memiliki relasi horizontal yang memegang peranan cukup sentral. Dalam konteks kebersamaan, inilah iman kita dipraktekkan. Dalam konteks kita bersama-sama, inilah iman kita dinyatakan. Pertanyaannya, apakah yang bisa menjadi pengikat dari semua elemen yang ada ini? Dalam kebersamaan ini, apa yang bisa menjadi pemersatu kita? Apa yang harus ada sebagai dasar kebersamaan kita? Jawabannya adalah Kristus. Itulah jawabannya. Kristus adalah semua dan di dalam semua, di dalam kitab Efesus Kolose pasal 3 ayat yang 11b. Melalui kitab hari ini, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14, Paulus sedang mengajarkan dua dasar kebersamaan. Yang pertama adalah status kita di dalam Kristus, dan yang kedua adalah kasih Kristus. Tanpa dua hal ini, kebersamaan hanyalah sebuah perkumpulan. Kesatuan hanyalah kesamaan. Mungkin kita boleh berkumpul satu dengan yang lain karena kita punya hobi yang sama. Kita berkumpul satu dengan yang lain karena kita punya relasi yang sama, punya tujuan yang sama. Itu bukan kekristenan. Tetapi mari kita belajar hari ini, apakah kehidupan kekristenan sesungguhnya yang diharapkan? Yaitu yang pertama, ketika kita memiliki status di dalam Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Siapa yang kita ini ada, siapa kita ini di hadapan Allah seharusnya mempengaruhi apa yang kita lakukan di depan sesama kita. Jadi status kita mendahului dan menentukan perilaku hidup kita. Ada 3 status kita di dalam Tuhan. Status kita sebagai orang percaya, status kita di dalam Kristus ada 3. Yaitu yang pertama, kita disebut sebagai orang-orang kudus. Dan yang kedua, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan yang ketiga, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Luar biasa Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam status kita ini kita menjadi sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita orang pilihan Allah, kita orang-orang kudus, dan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5, Paulus mengajarkan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya sebelum dunia dijadikan. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan sudah memilih kita untuk apa? Untuk supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Status kita di dalam Kristus hendaknya kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian dan kelemah lembutan serta kesabaran. Di sini kita menggunakan, Rasul Paulus menggunakan kata mengenakan, dalam bahasa Yunani menggunakan kata endino. Ini menyiratkan sebuah perubahan. Jadi ketika kita mengenakan, ada satu perubahan yang harus dikenakan, yaitu apa? Itu belas kasihan. Yang harus dikenakan itu apa? Kemurahan. Yang harus dikenakan itu apa? Kerendah hatian. Yang harus kita kenakan itu apa? Kelemah lembutan. Yang harus kita kenakan itu apa? Kesabaran. Jadi harus ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan menggantikan kondisi kita yang sebelumnya menjadi sesuatu yang baru dengan mengenakan. Nah, di antara semuanya ini yang perlu diperjelas artinya adalah kemurahan. Sesuai dengan teks Yunani adalah kata krestetos. Atau dengan konteks yang lain diterjemahkan dengan kebaikan. Jadi semua ini diperlukan untuk apa? Untuk membangun sebuah relasi yang horizontal, yang kokoh. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita memiliki kebersamaan yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Status kita
Di dalam Kristus inilah yang harus kita perbarui. Status kita inilah yang harus kita kenakan. Di mana kita bukan lagi manusia dunia, tetapi status kita ada di dalam Kristus yang mengenakan manusia baru. Dan yang kedua Bapak Ibu, hal apa yang harus kita lakukan yaitu kasih Kristus. Ayat 14, kasih Kristus inilah yang bisa mempersatukan kita. Jadi kalau kita memperhatikan keseluruhan konteks dari Kolose pasal 3 ini, menempatkan Kristus semua di dalam semua. Jadi artinya ayat 13 ini juga menyinggung tentang pengampunan Kristus bagi kita. Kitab Kolose pasal 3 berbicara tentang damai sejahtera Kristus ayat yang ke-15. Perkataan Kristus ayat 16. Nama Tuhan Yesus ayat 17. Dan semuanya itu berbicara tentang Kristus. Dan yang paling penting adalah agape di ayat 14. Tetapi jika dipahami sebagai kasih manusia, kasih kita kepada orang lain, kita akan mengalami kesulitan memahami perkataan Paulus ini. Kenapa? Katakan di sini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih, itulah yang mampu berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan ayat 14b. Jadi secara harafiah, frasa sindesmos tes teleostes berarti pengikat kesempurnaan. Apa itu pengikat kesempurnaan? Jadi ungkapan pengikat kesempurnaan ini menunjukkan bahwa kasih manusia tidak akan pernah cukup untuk menciptakan keharmonisan atau kesatuan yang sempurna. Masing-masing orang hanya bisa menyodorkan kasih yang tidak sempurna. Terbatas oleh waktu, terbatas oleh kualitas, bahkan kesalahan orang lain, terbatas oleh kepribadian masing-masing, terbatas oleh banyak hal. Namun hal itu bukanlah alasan untuk menyerah. Kesatuan yang sempurna bukanlah sebuah impian belaka. Semua kasih manusia yang tidak sempurna itu pada akhirnya perlu terus-menerus diikat oleh kasih Kristus. Hanya dengan jalan demikian kita akan menemukan kesatuan dan kebersamaan yang sempurna. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai kesimpulan, maukah masing-masing kita mengejar kesatuan yang sempurna ini? Maukah kita menempatkan Kristus sebagai poros dan elemen penting dalam komunitas kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan dalam gereja kita, dan dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.